Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama mempercakapkan bagian-bagian firman Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa kehidupan kami ini boleh dibentuk dari pembacaan yang rutin dari kitab suci-Mu. Pembacaan yang kami ingin hayati, kami doakan. Kami ingin bacanya juga di dalam pengertian yang Engkau berikan kepada kami melalui segala kesederhanaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal yang ke-19. Kita akan memulai dengan ayat yang ke-28 sampai dengan 48. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapakah kamu lepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengipit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar dalam rumah Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Baik, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini, kita mendapati satu buah bagian puncak, saudara, yang sudah dimulai sejak di dalam pasal 9 ayat yang ke-52, saudara, yaitu Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan di dalam teks yang kita baru saja baca, Yesus mulai masuk ke Yerusalem. Ini menjadi satu buah puncak dari bagian yang sudah dimulai sejak di dalam pasal 9, dan sekaligus memulai satu buah babak baru, yaitu pelayanan Yesus di Yerusalem, saudara. Sampai di dalam pasal 21 nanti, kita akan mendapati ada pelayanan Yesus di area Yerusalem, khususnya di area bait suci, saudara. Jadi ini adalah satu buah bagian. Di satu sisi kulminasi dari apa yang ada di dalam pasal 9 ayat 52, di sisi yang lain ini menjadi satu buah bagian yang awal untuk menceritakan pelayanan Yesus di Yerusalem, saudara. Satu buah pelayanan yang sudah diantisipasi oleh Yesus bahwa dia akan melayani, menjalankan kehendak Tuhan sampai di Yerusalem, mengalami penderitaan, mengalami kematian dan kebangkitan, saudara. Ini adalah satu buah momen eskatologis yang Yesus itu sudah dipersiapkan. Yesus itu mempersiapkan diri untuk memasukinya, saudara. Yaitu memasuki apa? Memasuki masa-masa di mana dia itu akan betul-betul menerima satu buah panggilan puncak ya di dalam pelayanan publiknya, di dalam karir publiknya dia sebagai seorang keturunan Daud, saudara. Jadi dia akan dinobatkan untuk menjadi raja. Saudara, ini satu buah masa yang puncak di mana dia akan menggenapkan kehendak Allah, saudara. Saudara, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita itu melayani Tuhan. Kita itu dipanggil untuk setia di dalam waktu-waktu persiapan kita. Dan waktu-waktu itu menjadi satu buah waktu-waktu yang penting, saudara. Sampai kepada puncaknya kita itu memang meant for something, saudara.
Jadi kita melihat ya, di dalam kehidupan kita itu bisa ada dua sisi yang kita perlu untuk sama-sama sorot, saudara. Di satu sisi ada satu buah titik tertentu, saudara, di mana kita itu akan melayani Tuhan di dalam bidang itu, saudara. Apapun itu, saudara. Entah kita itu akan menjadi orang yang memberitakan Injil lah, sebagai penginjil, sebagai pengkhotbah, atau sebagai apapun, saudara. Kita itu akan ada di sana, saudara. Dan untuk sebelum kita di sana, saudara, kita itu patut untuk mempersiapkan diri terus-menerus untuk dipakai Tuhan sampai ke arah sana, saudara. Dan kita mengingat, saudara, tentu saja ya, bahwa di dalam bagian sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya melalui perumpamaan, saudara. Ketika orang-orang itu sedang bertanya-tanya, sedang bingung-bingung, sedang berpikir, wah ini sebentar lagi sampai ke Yerusalem nih. Nah sebentar lagi nih kerajaan Allah akan datang. Sebentar lagi Tuhan Allah akan menyatakan segala kuasanya, akan menunggang balikkan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Lalu Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan. Ada seseorang yang pergi ke tempat jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Sementara itu hamba-hambanya dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk setia. Hamba-hambanya dipercayakan masing-masing satu mina. Mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ternyata hal itu terjadi dalam hidupnya Yesus, saudara. Yesus adalah dia yang sejak masa kecilnya, saudara, dia adalah setia, saudara. Bahkan dalam Injil Lukas ini, saudara, Lukas dan Matius, saudara. Di dalam Lukas ini kita mendapati, saudara, bahwa ada hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidupnya Yesus, saudara. Something is going on di dalam kehidupan Yesus bahkan sejak sebelum dia lahir, saudara. Mulai dari berita kelahiran Yohanes Baptis, berita kelahiran Yesus, lalu Yesus dilahirkan, lalu pada waktu kecil itu dia sudah secara pasif ya diserahkan, saudara. Dia itu disunatkan pada hari ke-8, lalu pada waktu usia 12 tahun dia sudah sadar, saudara, bahwa dia itu harus in my father's business. Saya harus menjalankan urusan-urusan Bapakku. Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Pada waktu dia usia 12 tahun di Bait Suci, sudah ada satu buah persiapan panjang yang dikerjakan seluruhnya dengan setia. Lalu pada waktu transfigurasi, sudah dia naik di atas gunung, dia bertemu dengan Musa dan Elia, figur-figur eskatologis penting, sudah. Figur-figur yang menandai era-era yang sangat penting, sudah, di dalam kehidupan sejarah keselamatan, sudah. Dan Yesus membicarakan kepergiannya ke Yerusalem. Dia telah setia, sudah, dalam semua hal itu. Dan sekarang masuk ke dalam puncaknya. Dia betul-betul masuk ke Yerusalem, sudah. Dan kita mendapati ada gambaran yang ada di dalam kitab Zakaria, yaitu Yesus naik di atas keledai, saudara. Gambaran di dalam kitab Zakaria kan seperti itu, saudara. Ketika nanti Sang Mesias datang, dia akan mengendarai seekor keledai, saudara. Dia gambarannya sekarang ada di sini, saudara. Ini semua adalah hal yang sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara. Bukan sesuatu yang dirancangkan secara manusia belaka, saudara. Maka kita mendapati ada ucapan yang seperti ini, saudara. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kita mendapati seperti kayak tidak ada hambatan saja. Kami nanti pergi lihat ada keledai yang belum pernah dipakai. Ini yang perdana, dia betul-betul pertama kali dipakai dan ini akan dipakai untuk Tuhan, sudah. Ini keledai yang biasanya sudah mereka punya custom seperti itu, sudah. Yang terbaik, yang terutama, pertama-tama dipakai untuk Tuhan, saudara. Nah, maka keledai itu dipakai, saudara. Yesus naik, gambarannya seperti dalam kitab Zakaria, saudara. Sang Mesias naik keledai masuk ke Yerusalem, saudara. Maka murid-muridnya pun mengeluh-elukan dia, saudara. Saudara mungkin punya gambarannya bahwa ada murid-murid yang atau orang banyak yang mengeluh-elukan lalu berteriak Hosana, Hosana, mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Lalu sudah kurang lebih 5 hari setelahnya, ini kan Minggu Palma, saudara. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kurang lebih 1 minggu setelahnya, sudah, orang-orang pun berteriak salibkan dia, salibkan dia. Itu gambarannya mungkin kurang tepat, saudara. Karena apa? Karena mereka yang mengeluh-elukan itu, saudara. Memang betul ya, murid-murid itu banyak yang menjadi kecewa, saudara. Tapi ya mereka tidak langsung berubah menjadi orang-orang yang akan berseru salibkan dia, saudara. Tidak mudah, saudara, orang itu untuk cepat berubah dari mengeluh-elukan Hosana, Hosana lalu menjadi salibkan dia dalam waktu 5 hari, saudara. Nah, kita nanti akan melihat, saudara, bahwa ada hal-hal tertentu yang diaturkan, saudara. Ada orang-orang yang memang dari mula-mula itu menolak Yesus. Ada orang yang dari mula-mula itu memang mengikuti Yesus. Dan ketika mereka mengikuti Yesus mendapatkan pengharapan mereka tidak sesuai, ya mereka kabur, mereka lari, saudara. Mereka tidak lantas menjadi pembenci Yesus, saudara. Ada sih yang menyangkal, ada seperti Petrus yang menyangkal, tapi setelah itu dia menyesal, saudara. Dia tidak menjadi orang yang sangat very menentang Yesus, saudara. Nah, sekarang sudah kita mendapati murid-murid ini mulai berseru, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu, saudara, beberapa orang Farisi turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegur murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kemesiasan Yesus Kristus, ketuhanan, kerajaan Yesus Kristus, bahwa dia adalah Sang Mesias yang akan menjadi raja seturut dengan yang sudah dijanjikan di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat, saudara. Itu semua pasti akan terjadi dan pasti akan dinyatakan, saudara. Jadi usaha apapun, saudara, untuk membungkam hal itu akan dilawan, saudara. Akan pada akhirnya itu dilawan, saudara. Karena apa? Karena seluruh semesta adalah milik Tuhan dan semesta ini, saudara, akan bergerak di dalam masa-masa eskatologis untuk kembali berkata yes terhadap seluruh kehendak Tuhan, saudara. Saudara, kita mengingat ya di dalam kitab suci kita, saudara, bahwa alam semesta itu adalah mereka yang berespons kepada kehendak Tuhan, saudara.
oleh karena adanya dosalah, maka alam semesta berespons tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti tujuan mula-mula penciptaan, saudara. Sejak mula-mula sudah penciptaan itu ya, alam semesta itu, matahari, bulan, lalu tumbuh-tumbuhan berbiji, lalu binatang-binatang, itu semua muncul, timbul, lalu bertindak karena berespons terhadap Tuhan Allah, saudara. Tuhan Allah berkata, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Maka terjadilah seperti itu, saudara. Tetapi ketika mulai ada dosa, maka tumbuh-tumbuhan menimbulkan onak duri, saudara. Kita mendapati mulai ada hal yang tidak baik, saudara. Dan di dalam gambaran kitab Yesaya, saudara, nanti, saudara, alam semesta akan kembali seperti gambaran yang mula-mula, saudara. Gambaran penciptaan, bahwa semuanya itu akan berjalan harmonius sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan dikatakan sebagai baik itu, saudara. Maka sekarang Tuhan Yesus mengatakan, saudara, kalau ya berita Yesus adalah Mesias, itu kamu usahakan untuk stop, saudara. Tapi di dalam eschatological era, maka alam semesta itu akan berteriak, ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, katanya Daud begitu, saudara, dalam Mazmur pasal 19. Maka, saudara, batu-batu ini akan berteriak, saudara. Karena memang Yesus adalah sang raja, dan memang ini adalah somehow eschatological moment. Belum akhirnya, tapi ya ini adalah eschatological moment. Ini satu buah masa yang sangat penting. Yesus masuk ke Yerusalem. Dan sekarang sudah, masa yang sangat penting ini digambarkan dengan cara demikian. Ketika Yesus sudah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, mengipit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Akan ada satu buah katastrof, akan ada satu buah bencana yang besar sekali terjadi di antara engkau, hai orang-orang Yerusalem. Kenapa? Karena ketika saat Allah itu melawat engkau, Tuhan itu bekerja dengan hebatnya, tentu saja di dalam dan melalui Yesus Kristus dan seluruh gerakannya. Kamu tidak mau melihat dan kamu menolak. Kamu memilih untuk bergerak di dalam jalanmu sendiri. Kamu memilih untuk bergerak di dalam cara dan pengharapan mesianik Allah kamu sendiri. Oleh karena itu, kalau kamu bergerak terus di dalam cara seperti itu, yaitu cara apa, saudara? Take arms. Melalui jalur militer, saya akan ambil senjata, saya akan panggil pasukan, saya akan melakukan pemberontakan mengalahkan musuh. Dan mereka punya dasar Alkitabiah dengan hal itu, saudara. Bukankah di dalam perjanjian lama, saudara, kalau Anda membaca kitab Raja-Raja, misalkan Anda membaca kitab Tawarikh, saudara, Anda mendapatkan satu buah gambaran yang seperti kayak recurrent, ya, berulang-ulang, saudara. Kalau ada raja atau bangsa Israel atau bangsa Yehuda sedang baik di hadapan Tuhan, sedang taat di hadapan Tuhan, maka ketika mereka bertempur menghadapi bangsa yang besar sekali, mereka menang. Tapi sudah ketika mereka itu sedang berdosa di hadapan Tuhan, mereka kadang-kadang itu bisa kalah melalui satu buah peristiwa-peristiwa yang agak konyol gitu, sudah masuk ke dalam pertempuran-pertempuran yang kelihatannya tidak perlu, terus setelah itu mati. Sudah itu gambaran yang kerap kali muncul sudah di dalam perjanjian lama. Maka sudah mereka juga bisa punya gambaran. Kalau saat ini kami bertempur untuk bait suci Yerusalem, kami bertempur untuk nama Yahweh, kami melakukan pemberontakan kepada Romawi atas nama Tuhan, ya, supaya kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami dan kami sekali lagi berjaya seperti pada zamannya Daud, seperti pada zamannya Salomo, seperti pada zamannya Uzia atau Yerobeam II, saudara, Yerobeam bin Yoas, saudara. Maka Tuhan tentu akan menolong, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, salah, kamu tidak mengetahui damai sejahtera, kamu tidak mengetahui ketika Allah melawat engkau, kamu tidak mengetahui ketika damai sejahtera itu sedang diberikan kepada kamu. Yaitu apa? Yaitu sekarang. Yesus Kristus sedang datang dengan agendanya dia. Agendanya dia yang di dalam perjalanan, saudara. Mulai dari pelayanan di Galilea, perjalanan ke Yerusalem, dan sekarang sudah Yesus Kristus yang terus mewartakan, saudara, bahwa ada berita tahun rahmat Tuhan, berita pengampunan, berita di mana orang buta dimelekkan, orang tuli dibukakan telinganya, orang lumpuh bisa berjalan, dan kepada orang-orang dalam tawanan diberitakan pembebasan. Ya, berita ini yang kamu butuhkan. Kamu butuhkan berita pengampunan besar, dan sekarang disajikan di dalam Yesus Kristus, dan kamu menolak berita itu. Kamu tetap maunya berita yang militeristik, model Mesias seperti yang kami kepengen, saudara. Kalau kamu terus-menerus ada di dalam jalan itu, maka ada waktunya. Dan para pembaca Injil Lukas sih, sudah ya, melihat waktu itu sudah lewat, sudah tahun 70 Masehi, sudah. Nah, waktu itu nanti akan datang, ya, ketika Romawi datang akhirnya mengepung kamu, lalu Yerusalem akan dihancurkan. Bait suci Yerusalem yang begitu megah itu akan dihancurkan, sudah. Dan kita mendapati, ya, di dalam tulisan Lukas, ya, sekali lagi kita bisa melihat, ya, ada beda tekanan teologis, ya, antara Lukas dengan Injil sinoptik yang lain, atau bahkan dengan Injil yang lain, sudah. Dengan Markus, dengan Matius, dengan Yohanes sekalipun, sudah. Kita mendapati, ya, bahwa Lukas ini memang memiliki satu buah gambaran yang lebih tidak hostile, saudara, jauh lebih positif tentang Yerusalem, saudara. Nanti, ya, sampai di dalam Kisah Rasul kita mendapati bahwa gereja pun ya, setelah mereka itu era kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun sampai pada eranya para rasul, saudara. Ketika mereka mengadakan sidang, saudara, sidang itu tetap di mana? Yerusalem. Yerusalem adalah poin penting, saudara. Di dalam motif teologianya Lukas, saudara, Yerusalem itu penting, saudara. Yerusalem adalah tempat puncak, saudara, tempat di mana Yesus itu akan menggenapkan seluruh kehendak Allah.
dia menjadi raja di dalam kerajaan Allah, dan dari sana pula saudara, itu menjadi starting point berita Injil itu akan sampai ke ujung bumi saudara. Kita mesti ingat ya, Tuhan Yesus nanti memberitakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi not without Yerusalem saudara. Murid-murid disuruh untuk berkumpul di Yerusalem saudara. Berbeda saudara, misalkan kalau kita lihat itu di dalam kitab Matius dan Markus ya, misalkan ya, tekanannya lebih kepada di Yerusalem terjadi hostility, Yesus dibunuh sudah, dan setelah itu sudah mereka akan kembali ke Galilea. Perutusan itu akan kemana? Ke Galilea. Tuhan Yesus mengutus murid-murid kembali ke Galilea gitu sudah. Tapi kalau di dalam Injil Lukas kita mendapati tekanan utamanya lebih kepada Yerusalem sudah. Maka kita melihat itu sudah, Yesus itu masuk ke Yerusalem dan dia menangisi Yerusalem, dia mencintai Yerusalem, dan sekarang sudah ketika masuk ke dalam bait suci Yerusalem pun juga tetap di dalam act of love terhadap bait suci Yerusalem. Para penterjemah di dalam LAI sudah memberikan judul ya, Yesus menyucikan bait Allah. Saya pikir sudah ya, untuk case-nya Injil Lukas ya, judul Yesus menyucikan bait Allah itu tepat sudah. Untuk case-nya Matius dan Markus agak salah sudah. Di dalam case-nya Matius dan Markus ya, cerita yang sama saudara, Yesus mengobrak-abrik bait suci saudara. Di dalam versinya Matius dan Markus lebih merupakan judgment. Yesus menghakimi bait Allah. Yesus menghentikan upacara kurban di bait Allah. Lalu setelah itu sudah ada cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara lah. Lalu setelah itu pohon aranya menjadi kering. Lalu dikatakan bahwa kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata kepada gunung ini gitu ya. Gunung di mana bait suci itu ada sudah, untuk terbantun ke laut sudah. Tapi itu semua nggak ada di dalam Injil Lukas sudah. Di dalam Injil Lukas kita mendapati ya, ada Yesus yang menyucikan bait Allah. Dia mencintai Yerusalem, dia mencintai bait suci sudah. Dan kita mendapati gambaran seperti ini. Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, aku ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita tidak mendapati satu buah tindakan yang terlalu hostile sudah, tapi cuma tindakan seperti ini. Masuk bait Allah, mulai mengusir semua pedagang di situ. Mengusir semua pedagang di situ sudah. Kita mendapati Yesus mencintai bait Allah. Yesus mempercayai bahwa bait Allah itu adalah tempatnya orang berdoa sudah. Tapi sekarang sudah menjadi sarang penyamun. Sudah menjadi sarang orang itu untuk melakukan atau menaruh pengharapan-pengharapan militeristiknya. Nah, sudah kata penyamun sudah, brigands den adalah kata yang dipakai oleh Josephus ya, untuk menceritakan tentang para pemberontak, gerilyawan-gerilyawan yang mau mengalahkan Romawi sudah. Dan memang pengharapan-pengharapan seperti itu adalah pengharapan-pengharapan yang paling utama dipupuknya di Yerusalem sudah, di bait suci Yerusalem. Mereka di Yerusalem itu mereka terus contemplate bahwa Allah itu raja. Di sini mereka terus contemplate bahwa harusnya sang anak Daud yang memimpin kita sebagai raja. Tapi saat ini Romawi yang sedang memimpin kita. Jadi pengharapan-pengharapan penyamun, pengharapan-pengharapan brigands, pengharapan-pengharapan untuk militer dan mengalahkan musuh itu ada di Yerusalem sudah. Sementara Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini rumah doa. Harusnya dalam rumah ini, di tempat ini itu manusia itu bertemu dengan Tuhan. Maka sudah ada satu buah pergeseran yang jauh sekali sudah. Bait suci itu memang bisa menjadi satu buah tempat di mana pergeseran itu terjadi sudah. Kenapa demikian sudah? Well, kita tahu sudah. Pergeseran memang bisa terjadi sudah. Karena satu dan lain hal, karena berbagai macam alasan sudah. Bangsa Israel kita tahu sudah. Israel dan Yehuda lah, khususnya nantinya setelah Israel kerajaan pecah, Yehuda lah khususnya sudah. Kita mendapati mereka itu punya institusi politik, mereka punya kerajaan. Ada raja di situ. Dan mereka punya institusi religi, yaitu agama. Memang mereka ini saling berhubungan lah antara institusi politik ya, kerajaan dengan agama ini saling berhubungan dengan sangat kuat sudah. Tapi bagaimanapun juga masih ada separasi sudah. Ada raja dan ada imam. Ya, bangsa Israel itu seperti itu sudah. Mereka punya raja, mereka punya imam, dan mereka juga punya nabi sudah. Seperti kayak ada quote and unquote trias politikanya dalam versi mereka sudah. Ada raja, ada imam, ada nabi sudah. Raja di dalam urusan politik ya bikin keputusan, imam di dalam menjalankan upacara kurban, lalu nabi-nabi ya di dalam memberikan peringatan-peringatan. Kadang-kadang peringatan-peringatan bisa kepada imam, kadang-kadang peringatan-peringatan bisa kepada raja sudah. Jadi ada nabi yang mengemban suara Tuhan untuk bersuara dengan keras sudah. Itu Israel seperti itu sudah. Namun pada zamannya Tuhan Yesus sudah nggak ada, kerajaannya sudah nggak ada sudah, kerajaan sudah nggak ada, dan nabi juga sudah nggak ada. Tuhan Allah sudah lama tidak pernah mengirimkan nabi lagi. Jadi sekarang yang ada itu cuman bait suci Yerusalem. Hanya ada satu institusi, yaitu institusi agama. Sistem kemasyarakatan Israel sudah sekarang terfokuskan hanya kepada urusan agama sudah. Maka sudah bisa bayangkan sudah, apakah manusia itu tidak punya wadah aspirasi terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan kekuasaan? Tentu saja tetap ada, tapi institusinya nggak ada sudah. Jadi sekarang orang itu kalau punya aspirasi politik, orang punya aspirasi yang berkaitan dengan kekuasaan sudah, sementara institusi kerajaan nggak ada raja, nggak ada perdana menteri, nggak ada prajurit sudah, kan mereka semua adalah jajahan ya, jajahan Romawi sudah, rajanya ya raja Romawi sudah, kaisarnya ya kaisar Agustus sudah gitu ya, jadi ya atau Tiberius ya setelah itu. Terus gimana dong? Ya akhirnya sudah urusan-urusan ini akan nyampur-nyampur masuk ke dalam bait suci sudah.
Sehingga pengharapan brigands, pengharapan kemerdekaan yang tadinya itu mestinya pengharapannya lebih banyak digodok di dalam areal kerajaan. Sekarang masuknya kemana? Masuknya ke bait suci, sudah. Bait suci itu menjadi bergeser ke murniannya, sudah. Mereka yang tadinya menjadi para pelayan, judulnya begitu saja, para ministers, para pelayan, lama-lama sudah menjadi religious authorities. Mereka tadinya para pelayan, sekarang mereka menjadi orang-orang yang punya otoritas, sudah. Ucapan-ucapan mereka itu bukan lagi bisa didengarkan sebagai para pelayan Tuhan, tapi juga didengarkan sebagai para pemimpin agama dan yang bisa menggerakkan hati masyarakat, saudara. Maka kita mendapati ya institusi ini bisa bergeser, saudara. Pelan-pelan bergeser, saudara. Urusan penata layanan, ya bisa kecampur-campur. Urusan politik, urusan finansial, saudara. Kecampur-campur, saudara. Termasuk di dalamnya itu jadi ada perdagangan, saudara, untuk memperoleh keuntungan dan lain sebagainya. Kita mendapati itu bisa bergeser pelan-pelan, saudara. Saudara, hal seperti ini ya bukan hal yang kita itu kebal, saudara. Bahwa lembaga agama ya, gereja, misalnya itu ini kan institusi yang sifatnya itu religius, saudara. Itu juga meskipun kita berada dalam konteks yang berbeda dengan Israel dan Yehuda, saudara, bisa mengalami satu buah pergeseran, saudara. Pelan-pelan bisa mengalami pergeseran, saudara. Kalau yang tadinya itu para ministers, lama-lama kita anggap sebagai religious authorities, dan somehow dalam degree tertentu kan seperti itu ya kejadiannya, saudara. Saudara melihat pendeta itu sebagai apa, saudara? Pelayan. Tapi sekaligus pendeta itu juga adalah semacam otoritas di dalam gereja, saudara. Yang membuat keputusan ya pendeta-pendetanya, saudara. Lalu sudah kita mendapati ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu sebetulnya cult ya. Orang kalau memberikan perpuluhan tuh, kalau ditanya ya, saudara tanya sama saya tidak pernah lalai dalam memberikan perpuluhan, saudara. Saudara tanya sama saya, kenapa kamu memberikan perpuluhan? Jawaban saya simpel, saudara. Jawaban saya adalah karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Kalau mau memberikan perpuluhan itu sudah saya bahkan mau transfer pun sudah saya anggap ini sebagai satu buah tindakan ibadah, sebagai satu buah tindakan cult. Maka sudah sebelum memberikan perpuluhan, sebelum transfer saja sudah itu ya, saya pasti akan mandi dulu, lalu pakai pakaian lengkap, pakai parfum seperti orang mau kebaktian sudah. Lalu saya transfer sambil saya berdoa di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa ini perpuluhan saya berikan kepada Tuhan karena ini memang adalah milik kepunyaan Tuhan, bukan persembahan lain ya. Kalau persembahan syukur ya sama sudah, itu cult sudah. Saya memberikan perpuluhan, memberikan persembahan bukan karena gereja kekurangan uang. Ini bukan tindakan finansial bagi saya, tapi ini adalah satu buah tindakan cult. Ini adalah panggilan Tuhan yang dipreskripsikan di dalam kitab suci. Saya menjalankan panggilan Tuhan, bukan sedang menolong gereja, sedang bertindak untuk satu buah keadaan finansialnya gereja terutama, saudara. Tetapi saudara, bukankah hal ini ya bisa sangat dekat campur-campur, saudara? Akhirnya orang memberikan perpuluhan ya sekedar sebagai ya satu buah tindakan kewajiban atau di dalam pengertian-pengertian bahwa gereja perlu hidup. Nah seperti itu, saudara. Dan memang gereja perlu hidup, saudara. Tapi kita bisa mendapat ya intinya ya pergeseran seperti itu bisa terjadi, saudara. Pelayan bisa menjadi penguasa. Urusan cult bisa menjadi urusan finansial, saudara. Akhirnya sudah bisa kecampur-campur, bergeser pelan-pelan. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus menyucikan. Tuhan Yesus mencintai bait suci. Dan Tuhan Yesus terus-menerus mengajar di bait suci, saudara. Catatannya seperti itu ya. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam kepala, ahli Taurat, serta orang kemuka dan bangsa Israel berusaha untuk menyelesaikan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah sampai di sini saudara kita mendapati ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus fokusnya ke Yerusalem adalah untuk memurnikan kembali sistem ibadahnya mereka. Bukan untuk melakukan disrupsi besar, men-shutdown seperti yang kita mendapati di dalam Matius dan Markus misalkan ya, di shutdown tuh. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mencintai Yerusalem, mencintai bait suci Yerusalem dan ingin memurnikan kembali, saudara. Harap saudara ini juga boleh menjadi satu buah bagian yang kita bisa alert, saudara, yaitu bahwa institusi agama yang kita sangat cintai ini, saudara. Saudara punya gereja, di dalam gereja saudara masing-masing, saudara mencintai gereja saudara, doakan baik-baik supaya terus berjalan di dalam kemurnian. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, yaitu kita ingin bersama-sama diberikan oleh Tuhan pengertian. Kita berdoa, kiranya Tuhan berikan pada kita pengertian dan senantiasa kecenderungan ya, selera di dalam hati kita, yaitu bahwa ketika Tuhan itu menjadi raja, maka satu hal yang menjadi fokus utamanya dia adalah urusan ibadah. Kita ingin ibadah di dalam gereja kita masing-masing menjadi satu buah ibadah yang penuh dengan kemurnian, yang mencintai Tuhan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.